Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan, yaitu mengenai kitab Safarinatun Najah, yaitu akan membahas tentang bab sunnah mengangkat kedua tangan di waktu sholat dan sujud, syarat sujud. Baiklah, sini saya akan menjelaskan, yaitu mengenai sunnah mengangkat kedua tangan di waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faslun, pasal yusannu rafa'ul yadaini fi arba'ati mawadi'. Disunahkan mengangkat kedua tangan di waktu sholat pada 4 tempat, yaitu ayunda takbiratil ihram, yaitu ketika hendak takbiratul ihram. Jadi ketika kita hendak sholat, kita disunahkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Jika pada laki-laki, maka hendaklah sejajar di antara kedua telinga. Sedangkan untuk perempuan boleh di bawah. Lalu seterusnya wa indar ruku'i, yaitu ketika hendak melakukan ruku. Jadi setelah kita membaca surat-surat pendek, kita akan ruku. Ketika ruku kita disunahkan untuk mengangkat tangan Allahu Akbar baru ruku. Wa indal qiyami, ketika i'tidal berdiri setelah ruku. Jadi ketika kita hendak bangun, yaitu i'tidal, setelah kita ruku, kita disunahkan mengangkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah. Lalu membaca Rabbana lakal hamdu min samawati min ardil masyatin syai'in ba'du. Yang terakhir minat tasyahudil awal, yaitu ketika berdiri setelah tasyahud awal. Lalu masuk ke syaratnya sujud. Lalu bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Faslun, pasal syurutus sujudi sab'atun. Jadi syaratnya untuk melakukan sujud ini ada 7 macam. Itu ayyasjuda ala sab'ati a'dha, bersujud dengan 7 anggota badan. Bersujud dengan 7 anggota badan. Apa saja itu? Itu dahi atau kening, lalu kedua telapak tangan, lalu lutut, lalu setelah itu jari-jari kaki kiri dan kanan. Wa an takuna jabhatuhu maksyufah, dahi dalam keadaan terbuka. Jadi keadaan dahi itu dalam keadaan terbuka. Maksudnya di sini yaitu tidak tertutup oleh rambut yang panjang, ataupun bagi perempuan mukenahnya tidak turun ke bawah dahi untuk menutupi dahi. Yang untuk prianya yaitu menggunakan songkok atau peci tidak melebihi dahi agar tidak tertutupi. Wattahamulu bira'si, itu kepala ditekan pada tempat sujudnya. Jadi ketika kita sujud, kepala kita hendaklah menekan lebih sedikit di tempat sujud kita tersebut. Lalu yang keempat, wa adamul huwiyyi li ghairi, itu ketika memungkukkan badan hanya untuk sujud. Jadi tidak ada tujuan lain ketika sujud
hendaklah memang berniat hanya untuk sujud. Lalu wa alla yasjuda ala syai'i yataharraka biharakati, tidak bersujud di atas tempat yang bergerak. Nah, berarti kita mencari tempat yang ketika sujud itu tidak bergerak. Misalnya di tempat masjid, di rumah, di lantai, atau di mana saja yang tidak bergerak. Wartifa'u asafili ala a'lail, tubuh bagian belakang lebih tinggi daripada kepala dan pundaknya. Berarti bagian belakang kita itu lebih tinggi. Misalnya berarti bagian belakang, mohon maaf, bokong kita lebih tinggi ketika kita melakukan sujud. Lalu yang terakhir, waktu makninatu fi, tumakninah ketika sujud. Apa itu tumakninah? Yaitu berhenti sejenak. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.